Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan dari KPU Jawa Timur dan berbicara tentang wilayah Jawa Timur. Kita lihat sama-sama salah satu paslon Gubernur Jawa Timur juga telah menggunakan hak pilihnya. Kita lihat bahwa Khofifah Indar Parawansa telah melakukan pencoblosan di Pilkada Serentak 2024. Untuk informasi selengkapnya kita sapa Goldi Gumilang. Goldi. Ya, selamat pagi Winnie Wellington dan pemirsa. Benar sekali, saat ini kita saksikan bersama-sama pemirsa calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa ditemani dengan anaknya akan menggunakan hak suaranya untuk pemilihan gubernur dan juga wali kota Surabaya di TPS 19, tepatnya berada di Kelurahan Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Bisa dilihat di layar kaca pemirsa, Khofifah menggunakan baju warna putih dengan ditemani dua anaknya. Dan saat ini ia akan mencoblos di balik bilik untuk menggunakan hak suaranya di Pilgub Jatim 2024. Sebelumnya pemirsa, Khofifah Indar Parawansa beserta anak dan juga sanak saudara melakukan ziarah ke makam suami, orang tua, kakek dan juga neneknya di kawasan pemakaman Wonocolo, Surabaya sebelum melakukan pencoblosan pada pukul 9 pagi ini. Ia mengatakan ke awak media pada saat di pemakaman bahwa kegiatan ziarah makam yang ia lakukan adalah kegiatan rutin setiap ia maju di gelaran kontestasi Pilgub Jatim 2024 ataupun di Pilgub Jatim sebelumnya. Kemudian setelahnya, Khofifah bersama dua anaknya menggunakan hak pilih. Dua anaknya yakni Jalaluddin Managali dan juga Ali Managali. Kami jelaskan pemirsa, TPS 19 ini memiliki jumlah pemilih tetap yakni 551 pemilih yang tersebar di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, di mana untuk pemilihnya, untuk pemilih laki-laki berjumlah 272, kemudian untuk pemilih perempuan berjumlah 279. Dan bisa dilihat di layar kaca pemirsa, Khofifah Indar Parawansa telah rampung melakukan mencoblos untuk pilihan gubernur dan juga pilwali kota Surabaya, kemudian memasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Ada dua kotak, satu berwarna merah marun untuk pilihan gubernur, kemudian yang sampingnya berwarna hijau toska untuk pemilihan wali kota Surabaya. Selain Khofifah Indar Parawansa, nanti wakilnya, yakni calon gubernur nomor urut 2 juga akan melakukan menggunakan hak suaranya di TPS 15 yang berada di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Untuk pasangan nomor urut 2 ataupun wakilnya yakni Emil Estianto Dadak. Setelahnya mereka akan sama-sama berkumpul di kediaman Khofifah Indar Parawansa yang berada sekitar 5 meter dari lokasi TPS ini, yaitu di TPS 19. Kemudian rencananya mereka akan sama-sama untuk menuju ke posko data center Paslon 02 yang memang disiapkan untuk memantau perolehan suara di Pilgub Jatim 2024, utamanya untuk calon nomor urut 2. Kemudian di posko tersebut, di data center tersebut dilengkapi perangkat IT dan juga didukung oleh anak-anak muda. Mereka akan menerima laporan suara dari saksi yang ditempatkan di lebih dari 60.000 TPS di seluruh Jawa Timur. Selain itu, pemirsa, di Provinsi Jawa Timur sendiri, ini ada jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah ini di Pilkada Serentak 2024 ini berjumlah 31.280.418 orang, dan jumlah tersebut tersebar di 38 kota maupun kabupaten. Dan ini dia Khofifah sedang menyampaikan ke awak media. Kami akan coba mendekat pemirsa, karena sebelumnya memang ada beberapa pasangan selain Khofifah dan juga Emil, yakni pasangan nomor urut 1 yakni Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul. Kemudian pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini dan juga Gus Han. Mereka memilih di beberapa daerah berbeda. Untuk Lulu dan
Untuk Lulu memilih di Kabupaten Jombang, kemudian untuk Lukmanul memilih di Tri Risma hari ini memilih di... Baik, terima kasih Goldi Gumilang informasi langsung. Tadi kita sudah lihat bersama-sama pemirsa, Hovifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur ini sudah mencoblos ya Windy ya. Ya, dan tentunya ini menjadi hal yang menarik. Mas Hensa, ini kita melihat 3 Srikandi adu kuat di Jawa Timur. Bagaimana pendapatnya? Ya ini menariknya. Memang kalau dari 3 Srikandi ini memang yang terlambat muncul ini kan Lulu Hamidah. Tapi suara PKB di Jawa Timur tidak bisa dianggap remeh. Maka kita juga lihat dan saksikan nanti apakah Lulu benar seperti prediksi orang di nomor 3 atau bahkan jangan-jangan nanti bisa nomor 2 atau nomor 1 gitu. Sama halnya dengan Risma. Risma juga sama mengandalkan suara dari satu partai saja, PDI Perjuangan. Nah menariknya kalau di Pileg antara PKB dan PDI Perjuangan ini gonta-ganti menang nih. Tapi tahun ini gilirannya PKB yang menang. Oke, kita dengarkan kembali pernyataan dari Hovifah Indar Parawansa. Maka sekarang ini kawal suara rakyat sampai dengan proses pemilihan selesai, penghitungan selesai di TPS, penghitungan selesai di PPK, penghitungan selesai di tingkat kabupaten, dan penghitungan selesai di tingkat provinsi. Saya mohon semua relawan, partai-partai pengusung semuanya mengawal proses pilihan rakyat pada hari ini. Bu, optimis satu putaran, Bu? Ya, tentu karena kami berikhtiar sangat maksimal, sinergitas kolaborasi luar biasa, kami tentu berharap kami menang signifikan. Berapa persen, Bu? Berapa persen, Bu? Cukup itu. Satu putaran, Bu, optimis? Menang signifikan, ya. Gitu ya. Oke, baik. Kawan-kawan, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Baik, sudah kita saksikan pernyataan langsung dari Hovifah Indar Parawansa. Langsung ke Mas Cecep, menyambung tadi yang sudah dianalisa langsung oleh Bang Hensa untuk karakteristik pemilih di Jawa Timur sendiri seperti apa memantaunya? Ya memang pemilih Jawa Timur ini kan kita bisa telisik ya jauh dari latar belakang sejarah memang ya. Karakteristik bagaimana kelompok NU ya, komunitas NU dan juga kaum nasionalis itu memang eksis sejak dari pemilu 55 ya, kemudian sepanjang Orde Baru sampai setelah reformasi. Nah setelah reformasi ini memang karakteristiknya ya bergantian antara PKB ya, basis Nahdlatul Ulama dengan kelompok nasionalis. Di sinilah kemudian memang ya yang punya rekam jejak sebelumnya ya Hovifah ya, Srikandi yang pertama ini bagaimana kemudian dari hasil beberapa lembaga survei juga leading ya, memimpin ya. Nah, tapi kita tahu juga ya sebenarnya ya bagaimana seorang Risma ya ini kan memang dalam beberapa pernyataan kemarin dia bilang wah kita kekurangan logistik dan seterusnya. Nah, tapi tetap saya kira perlu optimistis karena memang karakteristiknya fighters orang-orang PDI Perjuangan ini. Nah kemudian memang untuk Luluk memang di beberapa lembaga survei ini di paling bontot ya, belakangan ya tertinggal. Tapi dengan kelihayan ya seorang ketumnya itu, ya seorang kancil ya, bagaimana kemudian harapannya bisa menggiring ya, bisa membuat pemilih dari PKB, dari NU itu memilih calon mereka sebenarnya. Memang ini masih kompetisinya masih relatif terbuka ya, masih ada waktu sampai tengah hari nanti nih. Nah menariknya memang gini, kalau yang di peringkat bawah biasanya itu mereka nothing tulus tuh. Kampanyenya bisa lebih luas ketimbang yang nomor 1 atau nomor 2 gitu. Peringkatnya berdasarkan hasil survei. Maksudnya gimana tuh? Jadi bebas aja dia mau ngomong apa aja kayak mau melakukan apa aja toh peringkatnya paling bawah karena gitu. nothing tulus ya? Iya, jadi dia bisa bicara apa ya, misalnya kayak Mbak Lulu tuh, oh saya ini turunan di Ponorogo loh gitu. Dia bisa bilang begitu gitu. Atau dia mengatakan bahwa wah saya jamin nih kalau saya jadi gubernur nggak ada lagi pengangguran Jawa Timur. Boleh dia bilang begitu paling bawah soalnya. Jadi dia harus memperkenalkan dirinya dengan seperti itu. Karena Hovifahnya udah lari duluan. Hal ini seperti di Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga kan lari duluan sebelum ada lawan-lawan yang lain. Jadi memang kalau dia leading jauh, ya karena memang saat itu pada saat orang-orang belum ada yang mencalonkan nama-nama lain ya dia lari sendiri. Bahkan kan kalau tidak ada keputusan MK itu
mungkin Kofifa lawan kota kosong. Iya. Dengan adanya leading jauh itu, apakah menurut Mas Hensa juga ini artinya seperti yang disampaikan oleh Bu Hovifah tadi, bahwa satu putaran ini untuk Jawa Timur? Kalau semuanya memang cuma satu putaran, hanya Jakarta yang 2 putaran. Hanya Jakarta yang 50% plus 1, kalau belum ada 50% plus 1 dia harus 2 putaran. Tapi kalau yang lain misalnya nih, 23, 21, 22, 19 gitu, yang 23 udah yang menang. Begitu aja gitu. Hal itu terjadi rata-rata di Indonesia Timur tuh masih banyak yang tipis-tipis menangnya. Begitu pula juga dengan Banten? Di Banten ini menariknya mirip-mirip di Jawa Barat nih. Kalau di hasil survei terakhir kan memang Airin unggul jauh ketimbang Andra Soni. Tapi pergerakan di Banten ini juga menarik gitu karena Airin yang dari Kim hampir saja. Ini tidak didukung Golkar gitu, ada drama waktu itu. Ada dramanya waktu itu ya. Dan akhirnya sekarang didukung oleh 2 partai besar di sana, PDI Perjuangan dan Golkar. Itu menarik ke Banten sih. Oke, kita sambil memantau pemirsa, kami hadirkan di layar kaca ini 2 momen yang berlangsung secara bersamaan. Yang pertama di atas itu adalah Airin Rahmidiani yang kita lihat sepertinya sedang berjalan menuju TPS. Persisnya berada di Alam Sutra, kemudian di bawah adalah Edi Rahmayadi yang kita lihat juga saat ini sudah tengah memberikan keterangan kepada pers. Nah, kita pantau bersama pemirsa Airin Rahmidiani yang saat ini tampaknya berjalan kaki bersama dengan keluarga menuju ke TPS persisnya yang berada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan memang informasinya dijadwalkan Airin Rahmidiani ini melangsungkan pencoblosan tepatnya di TPS 15 dan juga dijadwalkan memang pada pagi hari. Nah, kalau Mas Cecep melihat karakteristik pemilih di Banten, ini ada 2 tokoh yang cukup kuat ya, Airin dan juga Andra Soni. Pertarungannya akan sesengit apa sebenarnya, Mas? Ya, memang kalau merujuk pertama dari karakteristik ya. Jadi ada persoalan di Banten yang memang belum terselesaikan ya oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Masalah infrastruktur, masalah pendidikan, masalah pemerataan pembangunan, masalah kemiskinan. Dan ini jadi persoalan ya, jadi tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik pemilihnya memang akhirnya dengan persoalan tadi masalah pendidikan ini jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Akhirnya bisa jadi pemimpin yang bisa mengenal pada isu-isu masyarakat bawah ini yang bisa akan dipilih ya. Dan dengan karakteristik sosial ekonomi pendidikan yang tidak terlalu baik ya, ini pertarungannya saya kira harus lebih bersaing ketat nih antara Andra Soni yang kebetulan didukung oleh partai yang sejalan dengan penguasa nasional ya, pimpinan nasional. Dengan itu sengit jadinya. Tapi dengan rekam jejak Airin saya kira apalagi kemudian dari beberapa hasil lembaga survei ya, ini bisa jadi harapannya kalau kondisinya tidak terlalu dinamis sejak beberapa hari ini, dia bisa memimpin sebenarnya sih. Oke. Lantas bagaimana Anda melihatnya dengan adanya dinasti? Kalau misalkan di Banten itu kita bisa perumpamakan seperti itu, Mas Cecep. Ya, memang politik dinasti jadi tantangan tersendiri ya, dan semuanya melekat sebenarnya pada calon pemimpin di Banten ya. Bagaimana dari mulai dulu ayah mertua dari Airin ya, itu jadi tokoh sentral dari tokoh Golkar masa Orde Baru, kemudian turun ke anak-anaknya, kemudian melebar ke menantu bahkan ke cucu. Jadi generasi ini yang terjadi, dan itulah wajah politik Indonesia sebenarnya, wajah politik di Banten bahkan. Ya bagaimana kemudian ini jadi tantangan tersendiri ya buat pemimpin nasional. Harapannya tentu saja jangan justru ya para tokoh yang maju di Banten ini melakukan kapitalisasi dari sana. Mereka mereproduksi ya bahwa oke, kita tahu karakteristik masyarakat seperti ini ya, sasarannya seperti ini, strategi yang dilakukan seperti ini. Karena memang kalau kita bicara untuk masalah pemenangan ya, ada banyak strategi untuk mobilisasi elektoral sebenarnya ya, dengan berbagai hal ya, baik itu yang legal maupun yang ilegal ya. Maksudnya yang ilegal maksudnya dengan penggunaan money politik, masalah pork barrel ya, politik gentong babi, atau bahkan ya vote buying. Yang ini harapannya tidak terjadi. Dengan karakteristik yang seperti ini kan amat mudah misalnya digempur dengan strategi-strategi yang ilegal seperti ini. Ya, harapannya tentu saja saya mengajak kandidat yang bertarung di Banten ini tidak menggunakan strategi mobilisasi elektoral dengan yang cara ilegal tadi ya. Oke. Dengan serangan 24
per 7 jadi sekarang, bukan cuma Fajar ya. Yang menarik Bang Hensa adalah mesin parpolnya. Kita Ya. kan tahu ketika Bang Hensa tadi sudah sempat menyebutkan ada drama yang terjadi ketika justru partai besar di Kim sendiri, Golkar ini malah berbalik bersama dengan PDIP mendukung Airin. Dinamika politik yang terjadi di Banten ini sebenarnya bagaimana memantaunya? Iya, memang Banten ini kan hampir sama lah dengan daerah-daerah lain pada saat ada tokoh lokal yang kuat. Itu maka si tokoh lokal itu seperti akan berganti-berganti gitu untuk memimpin daerah tersebut. Kalau di Banten kan bukan saja keluarga Atut yang kuat ya, keluarga Haji Casman kalau nggak salah. Haji Hasan. Haji Casan ya. Hasan. Tapi juga ada keluarganya Pak Dimyati, terus ada juga Jayabaya Jayabaya. gitu yang sama. Sebenarnya mereka membagi daerah sendiri sih. Nah, kondisinya saat ini memang, nah Airin juga sama dengan Deddy Mulyadi dan Khofifah. Dia jalan duluan, Oke. dia lari duluan. Bahkan dia sempat menjadi ketua tim pemenangannya Pak Prabowo, sehingga dia bisa jalan ke sana kemari. Nah, Bang Andra Soni memang muncul belakangan. Tapi kegigihan dirinya dan kegigihan partai politiknya itu membuat dia perlahan bisa naik gitu ya. Hanya memang lawannya ini sudah lari duluan aja. Nah, ini kita lihat saja. Ya. Ini kan terakhir survei itu sekitar 2 minggu sebelum pencoblosan ya. Berarti ya kita lihat aja di 2 minggu ini ada pergerakan atau tidak. Karena kelihatannya Kim ini semangat betul untuk memenangkan Andra Soni ya. Kim tapi masih tanpa terbuka Golkar. lebar ya. Hasilnya ini masih terus bisa berubah, tidak Masih hanya bisa berdasarkan berubah, masih bisa berubah. prediksi-prediksi dari survei. Seperti kata Baik. Pak Prabowo, kan terserah rakyat. Iya, gitu ya. terserah rakyat. Baik, Bang Hensa, nanti kita kembali berbincang selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di program Khusus Rakyat Memilih Pilkada Serentak 2024.